لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Episode kita kali ini, episode yang kelima, dan kita akan membahas rukun umroh berikutnya, itulah sa'i. Sa'i artinya berusaha. Sa'i juga berarti lari-lari kecil. Dan dimaksud dengan sa'i di sini, bagaimana orang yang bersa'i melakukan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali putaran untuk kemudian diawali dengan Safa, diakhiri dengan Marwah sebagai wujud bagaimana kita meneladani apa yang dilakukan dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, yang berlari-lari kecil ketika dia lihat putranya Ismail menangis kehausan untuk mencari sumber mata air dan memberikan air untuk putra tercinta. Tentunya dalam melakukan ibadah sa'i ini, ibadah sa'i ibadah yang merupakan rukun, sehingga kita perlu untuk menyempurnakan sa'i ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan jarak antara Bukit Safa menuju Bukit Marwah itu tak kurang dari sekitaran 400 meter. Berarti kalau kita melakukan 7 kali putaran, maka dari awal hingga akhir hampir jarak yang kita tempuh dalam melakukan ibadah sa'i mendekati 3 kilometer. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana ibadah ini menuntut fisik yang kuat dari orang-orang agar dapat melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah, areal sa'i Bukit Safa dan Bukit Marwah pada dasarnya wilayah di luar Masjid Al-Haram. Karena dulu kedua tempat ini bukanlah bagian dari Masjid Al-Haram. Namun dengan perluasan Masjid Al-Haram yang terus dilakukan secara berkesinambungan, saat ini areal sa'i sudah masuk dalam bagian masjid. Walaupun demikian, para ulama mengatakan karena hakikatnya areal sa'i bukan bagian dalam masjid, maka dibolehkan seseorang ketika dia melakukan sa'i tidak dalam kondisi bersuci dan boleh dilakukan sambil makan dan minum. Ini yang membedakan dengan tawaf. Kalau tawaf wajib bersuci. Kalaupun kesucian itu batal dengan buang air kecil ataupun buang angin, maka seorang dituntut untuk memperbaharui kembali kesuciannya dengan berwudu. Tapi bagi orang yang bersa'i, kalaupun kemudian keluar angin, dia boleh melanjutkan sa'i tersebut tanpa harus memperbarui wudu dan kesuciannya. Para pemirsa sekalian, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh para ulama ketika kita membicarakan tentang ibadah sa'i. Pertama, sa'i harus didahului dengan tawaf. Artinya apa? Gak boleh seorang sa'i sebelum dia menuntaskan 7 putaran tawaf. Selesai tawaf, baru dia melakukan sa'i. Bahkan para ulama mengatakan selesai sholat 2 rakaat setelah tawaf dianjurkan dan disunnahkan sebelum melakukan ibadah sa'i untuk minum air zam-zam dulu. Sebagai sebuah isyarat bahwasanya Islam ingin mengajarkan kepada kita jangan sampai
karena kita sibuk beribadah, kita lupa akan hak-hak jasmani kita. Dengan seorang minum, beristirahat, kemudian setelah dia fit kembali, baru dia lanjutkan untuk melakukan ibadah sa'i. Itulah yang sejalan dengan ajaran agama. Seperti halnya kita tahajud, bukan berarti kita tidak tidur malam. Seperti halnya kita puasa, bukan berarti kita tak sahur. Seperti halnya kita melakukan banyak amal ibadah, harus seimbang antara ibadah dengan istirahat yang diajarkan agama. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ketentuan dan syarat sa'i. Sa'i harus diawali dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi kalau dikatakan sa'i itu 7 putaran, pengertian 7 putaran apa? Dari Safa ke Marwah itu 1 putaran, dari Marwah ke Safa putaran kedua, dari Safa ke Marwah putaran ketiga, dari Marwah ke Safa putaran keempat, dari Safa ke Marwah putaran kelima, dari Marwah ke Safa putaran keenam, dan dari Safa ke Marwah putaran yang ketujuh. Jadi dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah. Siapa yang ingin melakukan ibadah haji dan bertawaf, maka tidak ada dosa baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Jamaah rahimakumullah, kenapa dimulai dari Bukit Safa? Karena Nabi memulai dari Bukit Safa. Inilah makna ubudiyah. Kita mencontoh apa yang dibuat Rasul. Walaupun kita tak tahu apa hikmah di balik itu. Nabi mulai dari Bukit Safa, maka kita pun memulai dari Bukit Safa. Nabi mengakhiri di Bukit Marwah, kita pun mengakhiri di Bukit Marwah. Jamaah rahimakumullah, begitu juga. Dan sa'i harus dilakukan di tempat sa'i. Jadi seorang yang mau sa'i, jangan dia menempuh jarak yang sama, tapi sudah keluar areal sa'i. Tidak. Mungkin ada areal yang sejajar dengan sa'i dari bagian masjid yang lain. Kalaupun dia lewat di sana tanpa bersa'i di areal sa'i, maka itu tak terhitung sebagai sa'i. Karena ini adalah merupakan syarat yang perlu untuk diperhatikan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana ketentuan kita memulai sa'i? Seorang selesai minum air Zam-Zam, dia tunjuk ke arah Ka'bah menuju ke Bukit Safa. Di sana dia disuruh untuk membaca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaih ayyat tawafa bihima. Kemudian dia mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah sebagaimana Nabi Muhammad SAW memulainya dari Bukit Safa. Berjalan. Disunahkan setiap kali kita berjalan dari Bukit Safa, ketika masuk areal lampu hijau. Jadi di areal sa'i itu ada wilayah yang masuk di antara 2 pembatas lampu hijau. Bagi jamaah laki-laki dianjurkan setiap lewat areal hijau itu untuk berlari lebih cepat dari biasanya. Sedangkan bagi perempuan tetap dianjurkan berjalan seperti biasa. Jadi kalau sudah keluar dari area lampu hijau, boleh berjalan seperti biasa lagi. Begitulah yang dilakukan di 7 putaran, baik dari Safa ke Marwah maupun Marwah ke Safa. Jamaah rahimakumullah, apa yang dibaca saat sa'i? Saat sa'i kita boleh baca semua doa yang ingin kita hajatkan, semua doa yang ingin kita panjatkan dengan bahasa apapun itu, ya, karena sesungguhnya tidak ada doa-doa tertentu yang diajarkan secara khusus, namun kita boleh. Hanya saja dianjurkan ketika sa'i untuk tidak menyibukkan diri dengan berbincang-bincang dengan sesama jemaah lain, bukan memperbanyak doa dan zikir. Kadang-kadang karena jalan santai, orang bercengkrama cerita tentang gimana kondisi di tanah air. Ada juga yang cerita politik, ada juga yang cerita ekonomi. Maka saat seorang melakukan ibadah sa'i, janganlah menyibukkan dirimu dengan membicarakan di luar zikir kepada Allah.
Kalaupun ingin sa'i sambil baca Quran, boleh. Dan banyak tersedia fasilitas. Bagi yang tak sanggup berjalan, boleh dia sa'i dengan menggunakan kursi roda. Bahkan sekarang disiapkan skuter-skuter yang dapat digunakan untuk sa'i bagi kaum lansia yang sangat kesulitan untuk dapat berjalan jarak yang hampir 3 km tadi. Jamaah rahimakumullah. Inilah sa'i. Sa'i mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah mengenal kata menyerah. Bagaimana Siti Hajar yang terus mencari air demi menyelamatkan anaknya yang kehausan. Terus dia bergerak dari satu bukit ke bukit yang lain. Tak berhenti sampai dia memastikan apa yang dibutuhkan anaknya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lewat keluarnya mata air Zam-Zam. Jadi dalam hidup ini semua orang-orang yang beriman perlu untuk bersungguh-sungguh mencapai apa yang ingin dicita-citakan. Janganlah seorang itu bermental lemah. Janganlah seorang itu cepat menyerah. Karena sifat cepat putus asa dan menyerah bukan bagian dari karakter orang-orang yang beriman. Sebahagian riwayat menyebutkan rahasia kenapa kita dianjurkan untuk berlari-lari kecil di antara wilayah berlampu hijau. Disebutkan saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji terakhirnya. Ketika itu Nabi sudah berumur di atas 60 tahun. Sebahagian dari orang-orang yang menyembunyikan permusuhan kepada Islam ingin melihat bagaimana Muhammad sa'i. Muhammad masih kuat nggak berjalan di saat usianya udah lebih dari 60 tahun. Ketika Jibril alaihissalam menyampaikan berita itu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW dengan sengaja mempercepat langkahnya. Seakan-akan beliau masih sangat muda dan kuat untuk berlari. Kemudian setelah orang itu tak ada, Nabi pun kembali berjalan normal. Nah, ini mengandung sebuah pesan penting kepada kita. Bahwasanya apa? Berlari-lari kecil di areal hijau, pesan moralnya adalah Nabi ingin katakan kepada kita, jangan pernah perlihatkan kelemahan dan kekuranganmu kepada orang-orang yang memusuhimu. Kenapa? Karena boleh jadi kekurangan dan kelemahan kita itu dapat dieksploitasi, disalahgunakan oleh musuh-musuh kita untuk menakut-nakuti kita. Untuk itu, seorang mukmin harus sadar, sa'i adalah perjuangan, sa'i adalah usaha, sa'i adalah jalan yang harus ditempuh meraih cita-cita. Demikian rukun sa'i yang dibahas di episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.